Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang di seri lanjutan kita. Setelah kita membahas tentang niat, lalu tentang memilih ilmu, memilih guru, dan memilih teman. Sekarang kita masuk ke bab yang sangat menentukan, yaitu bab yang keempat. Bab keempat diberikan judul yaitu menghormati ilmu dan guru. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa ilmu yang sama diajarkan oleh guru yang sama, lalu bisa menghasilkan murid yang berbeda? Ada yang ilmunya jadi berkah, ada yang ilmunya justru jadi membuat sombong kepada orang tersebut. Rahasia perbedaannya seringkali ada di sini, di cara kita menghormati ilmu dan tentu gurunya juga. Bayangkan saja, ilmu itu bagaikan seperti air yang jernih. Guru itu adalah mata airnya. Kalau kita ambil airnya dengan ember yang kotor, atau kita injak-injak sumber airnya karena merasa kita sudah lebih tahu, maka air yang kita dapat tentunya akan keruh. Ilmu yang seharusnya mencerahkan malah bisa menjadi racun terhadap diri kita. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengambil ilmu dengan ember yang bersih. Jadi pertama-tama kita pahami dulu teman-teman. Menghormati di sini bukan cuma soal kita menyapa Pak atau Bu. Itu hanya etika luar. Hakikatnya ada lebih dalam lagi. Hormat adalah pengakuan. Hormat adalah pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan atas jasa. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sampai berkata seperti ini. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Bayangkan, itu hanya satu huruf. Kenapa satu huruf saja dihargai setinggi itu? Karena dari satu huruf itu bisa terbuka pintu memahami satu ayat, satu hukum, satu kebenaran hidup. Itu adalah jasa yang mengubah hidup. Hormat ini adalah sebagai metode belajar. Ini kaitannya jika dengan tasawuf, ya. Dalam tasawuf ada tahap takhali. Takhali itu mengosongkan diri dari sifat buruk. Baru tahali, mengisi dengan kebaikan. Nah, sikap hormat kepada guru adalah latihan takhali yang paling praktis. Kita latihan menurunkan ego, ya. Kita menurunkan kesombongan juga. Tentunya kita ini menurunkan ego dan kesombongan ini terhadap sang guru kita. Agar apa? Agar ilmu yang
masuk ke dalam diri kita nanti tidak terkontaminasi oleh keangkuhan diri kita sendiri. Sekarang, biar tidak terlalu abstrak, kita ambil contoh nyata yang sudah lama terjadi, berita dahulu ya. Ada polemik tayangan TV yang dianggap melecehkan kiai dan kehidupan pesantren. Di satu sisi banyak yang marah ya dan menuntut klarifikasi permintaan maaf gitu. Bagi mereka, kiai adalah sosok guru yang dimuliakan. Melecehkan kiai berarti merusak pondasi penghormatan dalam proses belajar di pesantren. Bagi mereka, tanpa suatu hormat, ilmu tidak akan menjadi keberkahan terhadap mereka. Di sisi lain, ada yang bilang juga, ini kan era kebebasan. Ini era kebebasan berekspresi. Kita ini harus kritis. Nah, disinilah letak benturan persepsi. Bagi komunitas pesantren, kritik itu boleh. Tapi ada jalur dan adabnya. Bukan dilakukan di depan umum dengan nada merendahkan. Ini prinsipnya. Jaga kemuliaan proses transfer ilmu. Apa pelajaran untuk kita sebagai penuntut ilmu? Yang pertama, pahami dulu bahasa dan nilai sebuah tradisi keilmuan sebelum memberi penilaian. Kedua, jika kita ingin ilmunya menjadi sebuah keberkahan, hormati ekosistemnya. Carilah cara mengkritik yang tepat ya, yang tetap menjaga martabat ilmu dan yang memberinya ya, yaitu pengajarnya. Oke. Teorinya sudah, studi kasusnya juga sudah. Sekarang bagaimana kita mempraktekkan dalam keseharian diri kita? Di dalam kitab Ta'limut Ta'alim memberikan panduan yang sangat detail ya, sangat ringkas juga. Kita ringkas jadi 3 area utama. Yang pertama itu hormat kepada guru. Di dalam hormat kepada guru, kita ini yang pertama itu jangan bertanya ketika guru kita sedang lelah atau sedang terburu-buru. Dan ini juga menjadi kecerdasan emosional kita. Kita harus merasa peka. Kita harus bisa melihat kepekaan diri kita terhadap orang lain. Carilah waktu yang tepat ketika kita ingin bertanya. Ya. Yang kedua, dengarkan dengan penuh khidmat. Ketika guru kita ini sedang menjelaskan, fokuslah. Anggaplah ini penjelasan pertama, meskipun ketika di suatu waktu kita mendengar sebuah materi yang terus berulang-ulang kita dengarkan, sehingga kita ini sudah bosan. Nah, di sini fokuslah ya, tetap anggap kita ini belum pernah mendengar itu. Anggaplah ini penjelasan yang pertama, meski kita sudah pernah mendengar. Yang ketiga itu, hormati orang terdekatnya. Selain memuliakan guru, kita juga memuliakan keluarga, ya, memuliakan sahabat guru kita. Itu juga bagian dari memuliakan guru kita sendiri. Begitu.
Kita masuk ke poin kedua, yaitu hormat kepada ilmu. Ketika kita akan menuntut ilmu, mengaji, sekolah, atau bentuk apapun itu, usahakan mesti kita selalu berada dalam keadaan suci, mau itu hadas kecil ataupun besar. Usahakan berwudu sebelum membaca atau memegang, menulis di dalam buku atau di dalam buku ilmu. Ini adalah simbol bahwa kita ini memiliki kesucian niat. Yang kedua, sayangi kitab dan buku yang kita miliki untuk mencari ilmu. Perlakukan dengan baik ya. Jangan diletakkan sembarangan, apalagi diinjak-injak atau ditaruhi barang di atasnya. Itu sangat tidak sopan. Ya, tidak sopan terhadap ilmu itu sendiri. Banyak sekali saya melihat beberapa orang yang mungkin memang belum mengerti tentang etika. Ketika membuka buku atau membuka keilmuan, itu seenaknya. Apalagi disimpan di tempat-tempat yang kurang etis. Itu salah satu contoh yang kurang baik. Maka dari itu, ketika Anda sekarang, rekan-rekan sekarang telah mengetahui cara memperlakukan media ilmu dengan baik, tolong dipraktekkan dengan baik juga yang saya berikan kepada rekan-rekan sekalian sekarang. Lalu yang ketiga, ketika kita menulis di dalam buku kita, tulislah dengan rapih. Lalu di dalam catatan itu, buatlah tulisan itu dengan jelas, lalu terstruktur juga. Nah, itu bentuk penghargaan pada ilmu yang kita terima. Ini nantinya dampaknya adalah ketika kita sudah memiliki umur yang sudah rentan tua, tentunya tidak semua, tetapi kebanyakan ketika memasuki umur tua, orang cenderung akan mulai memiliki mata yang kurang bisa jelas melihat, ya, buram-buram gitu. Ini juga menjadi faktor. Nantinya ketika kita ingin murojaah terhadap buku yang dulu kita saat dipakai untuk mencari ilmu, kalau kita menulisnya kecil-kecil, tentulah menyesal. Tetapi ketika kita menulisnya besar, rapih juga, itu akan membantu kita ketika kita nanti berada pada usia lansia. Yang poin ketiga adalah nanti dulu. Mungkin ada teman-teman bertanya, kan nanti ada kacamata, seumpamanya nanti teman-teman tidak mampu membeli kacamata, bagaimana? Begitu ya. Oke, kita lanjut. Poin ketiga. Kita itu harus menghormati juga proses belajar diri kita sendiri. Ketika kita belajar, kita jangan sok tahu. Kita mestilah minta arahan guru. Tanyakan. Tanyakan juga untuk diri kita, cocoknya itu
mengambil ilmu apa? Seperti contohnya kepada Imam Bukhari. Dulu Imam Bukhari ini ia tadinya itu akan memperdalam ilmu tentang fikih. Tetapi gurunya mengarahkan beliau kepada ilmu hadis. Sehingga terlihat hingga sekarang banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Hadis riwayat Bukhari. Gitu. Nah, ini juga sama, teman-teman. Jadi kita tuh jangan tahu ketika kita mencari sebuah ilmu. Mestilah kita bertanya dulu, Ustadz, untuk level saya, mestinya saya ini mencari ilmu tentang apa? Tentulah guru kita ini seseorang pemandu yang tahu medan kita, tahu potensi kita, gitu. Nah, kita lanjutkan ke nomor 2-nya. Kita juga harus menjaga akhlak terhadap rekan kita, rekan seperjuangan mencari ilmu kita. Jauhi iri, dengki, dan sombong. Ya. Ciptakanlah lingkungan belajar yang support, ya, saling support. Tetapi ada juga iri yang bagus, iri yang membuat diri kita termotivasi ingin lebih bisa. Ya, itu bagus. Tapi kalau kita misalkan iri lalu kita membuat teman kita jatuh oleh diri kita, itu sangat tidaklah baik, ya. Lalu teman-teman di dalam mencari ilmu mestilah bersungguh-sungguh. Penghormatan tertinggi pada ilmu adalah dengan mempelajarinya dengan serius. Dan bukan hanya serius saja. Dan teman-teman juga ketika setelah menyelesaikan ilmu tersebut, mestilah diamalkan. Serius mencarinya, serius mengamalkannya. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, di zaman sekarang, informasi itu ada di mana-mana. Betul? Media sosial ini sudah sangat luas. Tapi seorang guru tetaplah sosok yang bisa membimbing kita, ya, untuk mengubah segala informasi itu menjadi ilmu yang membekas di hati dan terpancar dalam akhlak. Menghormati ilmu dan guru bukan berarti kehilangan daya kritis. Justru itu adalah strategi cerdas untuk mendapatkan ilmu yang mendalam, ya, mendalam, berkah lagi, ya, dan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Seperti kata Mutiara dalam kitab ini, ilmu itu memusuhi orang yang sombong. Seperti apa? Seperti air banjir yang tidak mau, yang enggan mengenangi tempat yang tinggi. Seperti air banjir yang enggan menggenangi tempat yang tinggi. Nah, gitu. Mari kita jadikan diri kita tempat yang rendah hati, agar ilmu yang bermanfaat itu mengalir deras ke dalam diri kita. Mungkin itu cukup jelas. Mungkin ini juga kurang lengkap, tapi nextnya kita masuk ke bab 5. Sekian untuk bab keempat ini. Insya Allah kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Jagalah terus, belajarlah dengan hormat, ya. Niscaya ilmu akan memuliakanmu.
Saya Wahyu Fajar Torikusopa izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.